بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tentunya tidak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada hari ini alhamdulillah kita dapat kembali berkumpul di masjid yang mulia ini. Di waktu yang mulia juga Pak ya. Kenapa? Karena sekarang kita telah berada di bulan Rajab dan kita tahu bahwasannya bulan Rajab adalah di antara bulan-bulan yang haram. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah di ayat ke-36, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardh." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu 12 bulan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, minha arba'atun hurum. Nah, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang suci. 4 bulan yang suci ini dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, yang 3 itu berurutan, thalathun mutawaliyat. Jadi 4 bulan yang suci ini Pak, 3 bulannya berurutan, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Ini kan berurutan Pak ya, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Dan yang keempat kata Nabi SAW, wa Rajabun Mudhar baina Jumada wa Sya'ban. Dan yang keempat adalah bulan Rajab yang terletak di antara Jumadil Akhirah dan juga Sya'ban. Yang ada pada hari ini Pak ya, kita berada di bulan Rajab. Di mana di bulan-bulan haram ini Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat At-Taubah tadi ayat 36, "Fala tazlimu fihin anfusakum." Kata Allah, maka di bulan-bulan haram ini janganlah kalian menzalimi diri kalian sendiri. Artinya kata al-Imam, kata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam tafsir Ibnu Katsir, artinya dosa yang dilakukan pada bulan haram ini lebih besar hitungannya dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Dan sebaliknya kata Ibnu Abbas, wa ja'alal ajra wath-thawaba fiha a'zam. Begitupun di mana dosa lebih besar, maka pahala dan amal soleh juga lebih besar. Makanya di sini Pak ya, kita berharap mudah-mudahan majelis kita ini Allah Subhanahu wa taala berikan ganjaran yang lebih besar dibandingkan di waktu-waktu yang lain. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian juga insyaallah taala pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita masih di tema yang sama Pak ya, yaitu sifat-sifat atau amalan-amalan yang bisa mengundang kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada pertemuan yang terakhir alhamdulillah kita sudah membahas hadis Nabi SAW, innallaha yuhibbul 'abda at-taqi al-khafi al-ghani. Kemarin gitu banyak pada pertemuan yang terakhir itu kita sudah membahas hadis riwayat Muslim. Nabi mengatakan sesungguhnya Allah mencintai al-'abda at-taqi, hamba yang bertakwa, al-ghani, hamba yang kaya jiwanya maksudnya, dan al-khafi, yaitu hamba yang tersembunyi. Maka berikutnya insyaallah taala kita akan masuk pada pembahasan yang lain Pak ya, masih dari amalan atau wasilah mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, di mana kali ini kita akan membahas yang pertama adalah hadis
yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dari sahabat Asim bin Kulayb an abihi, dari ayahnya, annahu kharaja ma'a abihi ila janazatin syahidaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ana ghulamun aqil. Abinya mengatakan bahwa suatu hari dia pernah berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengantar jenazah gitu Pak ya. Wa ana ghulamun aqil, dan pada saat itu aku adalah anak kecil yang sudah berakal, artinya mumayyiz gitu Pak ya. Jadi ghulamun aqil. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ay yuhsinahu. Jadi hadis ini Pak, hadis riwayat Tabrani, hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha yuhibbu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai, idza amila ahadukum amalan an yuhsinahu, kalau salah seorang di antara kalian melakukan sebuah amalan, an yuhsinahu, maka dia berbuat ihsan dalam amalan itu, artinya berbuat baik dalam amalan itu. Di riwayat yang lain itu agak sedikit berbeda Pak, bunyinya beda sedikit, yaitu innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Jadi ada dua riwayat Pak ya. Yang pertama tadi an yuhsinahu, yang kedua an yutqinahu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai kalau salah seorang di antara kalian mengerjakan sesuatu itu dia mengerjakan dengan mutqin. Ini makna yang kedua Pak ya. Jadi ada dua riwayat di sini. Jadi kata Nabi SAW, Nabi itu Allah Subhanahu Wa Taala mencintai orang kalau dia berbuat amalan, pertama ihsan, yaitu berbuat amalan itu atau mengerjakan perbuatan itu dengan sebaik mungkin. Ihsan itu artinya baik Pak ya. Artinya dia betul-betul melakukan pekerjaan itu, perbuatan itu dengan baik, dengan ihsan. Adapun itqan atau mutkin itu artinya menguasai. Jadi dua makna ini Pak, artinya Allah Subhanahu wa taala mencintai jika seorang berbuat sesuatu itu, pertama dia berbuat dengan baik, dan yang kedua dia menguasai perbuatan itu. Ini maksud dari hadis ini. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yuhsinahu. Dalam ayat lain, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Jadi ada dua Pak ya. Kalau kita ingin mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, maka di antara caranya adalah kalau kita beramal. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak merinci Pak ya, amalan apa. Sehingga kata para ulama ini umum. Artinya baik perbuatan agama dalam hal agama akhirat ataupun perbuatan dunia. Jadi pekerjaan akhirat ataupun pekerjaan dunia sama masuk dalam hadis ini. Idza amila ahadukum amalan, kata Nabi. Jadi baik kita sedang mengerjakan amalan akhirat seperti ibadah ataupun kita sedang mengerjakan pekerjaan duniawi, maka Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang yang dia melakukan perbuatan tersebut dengan baik, tuntas, sempurna, dan menguasai. Nah, ini Pak ya, ini diantara cara wasilah, dimana kita bisa mengambil banyak faedah dari hadis ini. Jadi hendaknya kita itu ketika beramal apapun itu, dalam hal agama misalnya Pak ya, dalam ibadah, maka cara kita mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana caranya ibadah yang kita lakukan ini haruslah ihsan, haruslah baik, haruslah itqan, haruslah kita kuasai. Ini kalau sedang dalam beribadah. Bagaimana cara ihsan dalam ibadah? Tentu kita sudah bahas Pak ya, di yang paling pertama bahkan kalau tidak salah. Jadi cara berbuat baik dalam ibadah pertama adalah tentu kita harus memenuhi syarat ibadah yang dua, yaitu ikhlas,
harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan ittiba, harus mengikuti contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mulk. Barangkali mungkin kita sering dengar Pak ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kehidupan dan kematian. Untuk apa tujuannya, Pak? Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling ihsan amalnya, yang paling baik ibadahnya. Maka Al-Imam Fudail bin Iyad ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan ahsanu amala, amalan yang baik itu, amalan yang ihsan itu adalah akhlasuhu wa aswabuhu. Jadi yang paling ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala, dan aswabuhu, yang paling benar sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini langkah pertama, Pak. Jadi kalau kita ingin mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita ketika beribadah itu ihsan. Kita berbuat baik dalam ibadah kita ini. Artinya kita menjadikan ibadah kita ini adalah ibadah yang terbaik. Maka sesuai dengan tadi Pak ya, ayat kedua surat Al-Mulk, maka ibadah yang terbaik itu, amalan yang terbaik adalah ketika dia ikhlas dan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua juga di antara bentuk ihsan dalam ibadah itu Pak, bagaimana caranya kita itu menyempurnakan rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, bahkan sunnah-sunnahnya. Itu ihsan. Jadi misalnya kalau sholat gitu Pak ya, maka bagaimana caranya kita berusaha sholat kita ini adalah sholat yang terbaik. Gimana caranya? Rukun-rukunnya jelas harus ada Pak ya, rukun-rukun sholat. Karena kalau nggak ada batal sholat kita. Wajib-wajib sholat. Jadi rukun-rukun sholat itu seperti takbiratul ihram, gitu Pak ya, berdiri, kemudian membaca surat Al-Fatihah, ini rukun masuknya Pak ya. Kemudian juga ruku, i'tidal, sujud, gitu Pak ya. Ini semua rukun-rukun, dan juga tumakninah. Ini rukun-rukun sholat. Ini harus kita penuhi. Kalau enggak batal sholat kita. Begitu juga wajib-wajib sholat. Seperti bacaan-bacaan wajib ketika ruku, subhana rabbiyal azim. Ketika sujud, subhana rabbiyal a'la. Tahiyat pertama itu masuk dalam wajib-wajib sholat Pak ya. Dia harus ada dan tidak boleh ditinggalkan kecuali lupa, gitu Pak ya. Ini wajib-wajib sholat. Jadi wajib sholat ini kalau ditinggalkan lupa, maka kita harus sujud sahwi. Sholatnya sah kalau kita tinggalkan karena lupa. Tapi kalau wajib sholat kita tinggalkan sengaja, sama batal sholatnya. Nah, ini Pak ya, ini kalau wajib sholat. Jadi dia sedikit berbeda dengan rukun. Kalau rukun sholat nggak boleh ditinggalkan, baik sengaja ataupun lupa, nggak bisa. Itu rukun sholat. Tapi kalau wajib sholat, itu kalau kita tinggalkan sengaja maka sholatnya batal. Tapi kalau kita tinggalkan karena lupa, maka sholatnya tetap sah, tapi diganti dengan sujud sahwi. Itu wajib sholat. Nah kemudian tambah dengan sunnah-sunnahnya. Nah gitu Pak ya. Jadi kalau kita pengen sholat kita ini adalah sholat yang terbaik nih, sholat yang ihsan, maka sempurnakan juga sunnah-sunnahnya. Misal dalam sunnah dalam sholat, gitu ya. Misalnya adalah ketika bacaan zikir ketika ruku ditambah sedikit panjang. Jadi ketika ruku itu kan wajibnya hanya pendek Pak ya, subhana rabbiyal azim. Hanya segitu aja wajibnya, zikir ketika ruku. Nah pengen juga kita menambahkan yang sunnah, maka boleh subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Bahkan diucapkan sampai 3 kali ya Pak ya. Dalam hadis riwayat Abu Dawud. Ini sunnah. Jadi yang wajib cuma sekali. Maka kerjakan sunnah-sunnah dalam sholat. Atau sunnah-sunnah bacaan, ya Pak, sunnah-sunnah bacaan. Misalnya ketika subuh misalnya, ketika jadi imam ataupun kita sholat sendiri misalnya. Ketika hari Jumat biasanya Nabi baca surat As-Sajdah dengan Al-Insan. Ya, bacaan surat Pak ya. Atau ketika sholat Jumat, sholat Id, Nabi itu sunnahnya adalah baca Al-A'la dengan
al-ghasyiyah. Nah ini di antara bentuk ihsan dalam ibadah. Dan Allah suka. Allah mencintai orang-orang yang kalau dia beramal itu maka dia perbagus amalan itu. An yuhsinahu. Dia jadikan amalannya adalah amalan yang terbaik, amalan yang ihsan. Selain tadi dia ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala, selain dia mengikuti contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia berusaha untuk mengumpulkan semua rukun, wajib dan sunnah dalam sholat tadi misalnya. Begitupun ketika puasa gitu Pak ya. Nah, bagaimana caranya kita ini pahami gitu Pak ya, bagaimana puasa itu harus apa sih? Apakah puasa hanya sebatas menahan haus dan lapar? Ternyata enggak. Ternyata puasa itu yang paling baik adalah ketika kita apa? Bukan hanya menahan haus dan lapar, tapi juga menahan pandangan dari yang diharamkan. Menahan pendengaran juga dari apa yang diharamkan. Maka ini Pak ya, ini ihsan. Ini amalan yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Jadi ketika kita beramal, bagaimana kita itu ihsan, memperbagus amalan kita. Jadi jangan kita itu ketika beribadah hanya memikirkan yang penting saya sudah menunaikan kewajiban gitu ya. Yang penting saya sudah menggugurkan kewajiban, enggak. Bukan sebatas itu. Tapi bagaimana caranya ibadah yang kita lakukan ini kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala dengan sebaiknya, dengan sebaik mungkin. Rukunnya sempurna, wajibnya sempurna, salatnya gitu Pak ya. Sunnah-sunnahnya juga bahkan dikerjakan. Maka itulah sebaik-baik ibadah. Ibadah yang ihsan. Ini kalau kita bicara tentang ihsan dalam ibadah. Begitupun dalam riwayat yang kedua tadi Pak. Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Begitupun menguasai. Jadi Allah Subhanahu wa taala mencintai orang itu kalau ibadah misalnya, ibadahnya ihsan, ibadahnya baik, sekaligus dia menguasai ibadah itu. Maksudnya bagaimana Pak? Bagaimana caranya kita itu misalnya dalam sholat, nah kita faham apa yang kita baca. Zikir-zikir ketika ruku itu apa sih artinya? Doa istiftah apa sih artinya? Kemudian ketika sujud subhana rabbiyal a'la gitu, ketika duduk itu semua bagaimana caranya kita berusaha untuk menguasai itu. Nah, ini Allah suka Pak ya. Kenapa? Karena ketika orang itu faham tentang apa yang dia baca, tentu pasti akan lebih khusyuk Pak ya. Dia akan lebih meresapi apa yang dia baca itu. Berbeda dengan orang yang mungkin dia baca sah sholatnya tidak masalah, tapi dia nggak paham, maka akan beda rasanya Pak ya, agak kurang rasanya. Sehingga di sini kata Nabi SAW, Allah itu cinta orang yang ketika dia beramal dia kuasai. Ada dia itqan itu dia kuasai, dia profesional dalam amalan itu. Makanya kalau dalam ibadah Pak ya, jadi bagaimana caranya ketika sholat kita kuasai Pak ya. Fikih-fikih dalam sholat kita pelajari. Ketika puasa begitu juga. Ketika zakat, ketika haji, umrah, dan semua ibadah. Ini kalau dalam masalah ibadah. Jadi bagaimana kita berbuat ihsan, bagaimana kita beribadah dengan ibadah yang sebaik mungkin, dan bagaimana caranya kita menguasai apa yang kita kerjakan. Ini kalau amalan ibadah. Nah begitupun amalan dunia Pak ya. Karena tadi hadis Nabi SAW yang sedang kita bahas ini itu tidak mengkhususkan amalan mana, enggak, umum. Nabi katakan Allah mencintai seorang hamba yang mengerjakan pekerjaan. Nah enggak ada disebut pekerjaan dunia atau pekerjaan akhirat, enggak, umum berarti. Jadi pekerjaan dia kerjakan dengan ihsan, dengan baik, dan dengan itqan, dengan dia kuasai, dengan profesional. Nah, ini masuk juga bagian-bagian dunia Pak. Sehingga kata para ulama, seorang muslim itu harusnya ketika dia mempunyai pekerjaan atau amalan dunia gitu Pak ya, dalam bekerja misalnya atau dalam berdagang, hendaknya juga dia berbuat seperti ini, ihsan. Pertama dia harus berbuat baik dalam amalannya. Yaitu apa? Misalkan kalau pedagang dia harus jujur
ya Pak ya. Bagaimana dia harus jujur. Nggak boleh kemudian dia ghish atau menipu Pak ya dalam dagangannya. Bagaimana caranya tadi? Dagangan dia ini atau bisnis dia ini tidak ada pelanggaran dalam syariat. Nah, ini ihsan dalam amalan dunia. Termasuk juga ihsan dalam amalan dunia tadi Pak ya, kita mengerjakan dengan tuntas. Artinya ya kalau kita punya amanah nih, apalagi kalau amanah Pak ya. Di pekerjaan misalnya sebagai karyawan atau pegawai. Karena kita sudah digaji dengan perusahaan tersebut, maka bentuk ihsan dalam amalan kita, dalam pekerjaan kita di kantor tersebut adalah kita kerjakan dengan tuntas, sesuai dengan apa yang telah dijanjikan. Artinya sesuai perjanjian kontrak gitu Pak ya. Ketika misalnya pulangnya gitu Pak ya, jam 8 sampai jam 5, ya sudah, kita nggak boleh kurang daripada itu. Begitupun perusahaan nggak boleh lebih tanpa ada kepentingan gitu Pak ya, nggak boleh. Kemudian karyawannya itu dipaksa lebih daripada apa yang telah dijanjikan dalam kontraknya tanpa ada keperluan yang mendesak, itu nggak boleh juga, itu zalim. Kecuali kalau dibayar gitu Pak ya, ada gantinya. Maka di sini adalah bentuk ihsan dalam muamalah, dalam hal dunia. Apalagi amanah tadi Pak ya, amanah. Bahkan Allah katakan dalam surat An-Nisa, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah itu perintahkan kalian untuk memberikan amanah kepada orang yang memberikan amanah kepada kalian. Kita harus menunaikan amanah ini. Bahkan dalam hadis riwayat Abu Daud, Nabi juga katakan, adil amanata ila man i'tamanak. Jadi tunaikanlah amanah kepada orang yang telah memberikan kepadamu amanah. Jangan kita hianati Pak ya. Ini dalam masalah dunia ihsan. Jangan seperti orang-orang munafik ya, di antara sifatnya barangkali kita sering dengar hadis ini. Hadis Bukhari Muslim. Bahwa di antara ayatul munafiq salat. Ada 3 tanda orang-orang munafik. Di antaranya apa? Idza tumina khana. Kalau dia dikasih amanah, maka dia berkhianat. Tidak menunaikan amanah tersebut. Makanya ihsan Pak ya, ihsan dalam perbuatan dunia. Jadi kalau kita berdagang, kalau kita bekerja, kita harus ihsan, harus berbuat sebaik mungkin. Kita harus mengerjakan pekerjaan itu dengan tuntas, dengan baik. Dan yang kedua tadi Pak ya, dengan itqan, dengan menguasai. Jadi kalau seandainya barangkali kita ingin berbisnis, maka Islam itu mengajarkan kepada kita untuk tidak terburu-buru. Jangan sampai tadi Pak ya, kita terjun ke dalam dunia bisnis, kita belum menguasai itu. Ini itqan. Jadi Allah itu lebih suka orang ketika dia bekerja misalnya dalam pekerjaan dunia, dia itqan dulu, dia kuasai dulu apa nih yang mau dia berbuat. Jangan sampai dia nekat aja gitu Pak ya, tanpa ada ilmu sama sekali. Jadi dia nggak tahu apa-apa, tiba-tiba dia nekat melakukan hal ini. Maka betul ini bukan berdosa Pak ya, nggak masalah. Tapi ini tidak lebih baik daripada orang yang ketika dia mengerjakan perbuatan itu sudah dihitung. Dia sudah menghitung segala resikonya. Dia sudah menguasai apa yang akan dia kerjakan. Itu lebih baik ketimbang orang tadi yang dia terburu-buru. Makanya Nabi itu pernah bilang kepada salah seorang sahabat, saya lupa namanya. Jadi Nabi itu pernah bilang kepada salah seorang sahabat dalam hadis Abu Daud dan yang lainnya. Kata Nabi, Allah Subhanahu wa taala mencintai 2 sifat khaslataini fi nafsik. Ada 2 sifat yang ada pada dirimu yang Allah itu cinta. Jadi Nabi bilang kepada sahabat ini, Allah mencintai 2 sifat yang ada pada dirimu. Maka apa kata orang ini? Sifat tersebut oleh Rasulullah SAW? Maka Nabi katakan al-hilmu wal anat. Allah mencintai 2 sifat yang ada pada dirimu, yaitu apa? Al-hilmu wal anat, yaitu kelemah lembutan dan anat. Anat itu kesabaran. Artinya dia tidak terburu-buru. Dia berpikir panjang dalam setiap apa yang dia lakukan. Sahabat ini.
Tapi saya lupa namanya Pak, ini dalam hadis Abu Dawud. Maka Nabi SAW mengatakan Allah mencintai sifat itu, al-anat. Jadi sabar. Jadi kalau kita punya sesuatu atau kita punya niat Pak ya, ingin melakukan sesuatu, maka usahakan itqan. Sabar dulu, jangan terburu-buru. Kita harus hitung apa untung ruginya, apa manfaatnya kalau kita kerjakan ini, atau apa kerugiannya, apakah ada kerugian dunia dan akhirat. Ini harus dihitung Pak ya. Inilah seorang muslim. Dan ini adalah sifat yang Allah cintai. Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yuhsinahu atau an yutqinahu. Jadi kata Nabi SAW, Allah itu mencintai kalau seorang itu berbuat sebuah amalan baik dunia ataupun akhirat, maka dia melakukan amalan tersebut dengan ihsan, dengan sebaik mungkin, dan dengan itqan, dengan profesional dan sempurna dia kuasai. Nah ini hadis yang pertama Pak ya, karena ini insya Allah cukup mudah dipahami. Tapi berikutnya Pak, ada hadis yang lain. Kita masuk ke hadis berikutnya. Dan ini hadis yang juga penting Pak ya, karena ini sering kita alami di kehidupan kita sehari-hari. Yaitu hadis berikutnya dikatakan innallaha yuhibbul utas, bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai bersin. Ini Pak, ini adalah hadis berikutnya. Jadi innallaha yuhibbul utas. Kita baca hadisnya, hadis riwayat Bukhari dari jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi hadis yang kedua ini adalah hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah yang nama aslinya siapa Pak? Ada yang tahu tidak Pak? Nama asli Abu Hurairah. Masih ingat tidak Pak? Barangkali pernah dengar Pak. Abdurrahman bin Sakhar Pak ya. Abdurrahman bin Sakhar. Ini sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Abu Hurairah. Namanya Abdurrahman bin Sakhar. Ini nama aslinya. Dari Abu Hurairah, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, innallaha yuhibbul utas. Allah Subhanahu wa taala itu mencintai bersin. Wa yakrahut tatha'ub, dan Allah membenci menguap. Jadi utas itu bersin Pak ya. Tatha'ub itu menguap. Kemudian kata Nabi, fa idza atasa fahamidallah, maka barang siapa yang bersin kemudian dia memuji Allah, fahaqqa ala kulli muslimin sami'ahu an yushammitahu, maka wajib hukumnya untuk setiap muslim yang mendengar untuk mendoakannya. Wa amma tatha'ub, adapun menguap, fa innama huwa minasyaitan, maka itu datang dari syaitan. Fal yaruddahu mastata', maka tahanlah sebisa mungkin. Fa idza qalaha, dan jikalau seandainya ada orang yang menguap dan dia mengucapkan ha, artinya suaranya keluar, maka dhahika minhu syaitan, maka syaitan akan tertawa melihat itu. Ini hadis riwayat Bukhari Pak ya. Jadi kata Nabi SAW, innallaha yuhibbul utas, Allah itu mencintai bersin. Nah, di sini para ulama menjelaskan Pak ya, kenapa kok dalam hadis ini dibilang Allah itu yuhibbul utas, mencintai bersin, wa yakrahut tatha', dan tidak menyukai menguap. Maka kata para ulama ketika menjelaskan hadis ini, mereka mengatakan karena bersin itu adalah tanda orang yang tanda orang yang nasyat, itu orang yang semangat. Karena rata-rata orang habis bersin itu semangat, ringan badannya. Itu maksudnya. Berbeda dengan menguap, itu tanda orang malas. Tanda orang malas, kelemahan, ya Pak ya. Jadi identik dengan itu. Jadi beda kalau orang habis bersin, itu biasanya kan dia ringan badannya Pak ya, semangat. Kalau menguap, nah itu biasanya badannya lemes, malas-malesan. Dan kita pernah dengar Pak ya, barangkali hadis Nabi SAW yang lain, bahwa Nabi pernah mengatakan al-mu'min al-qawi ahabbu ilallah minal mu'min ad-dhaif. Orang beriman yang kuat dalam segala hal Pak ya,
dalam keimanan, dalam ibadah, dan dalam fisiknya, itu adalah ahabbu ilallah. Itu lebih Allah cintai minal mu'min ad-dhaif, dari orang beriman yang lemah. Lemah imannya, lemah ibadahnya, termasuk lemah fisik, artinya malas-malasan. Maka para ulama berdasarkan hadis ini, maka tadi hikmahnya, itu alasannya kenapa Allah mencintai bersin, karena bersin itu identik dengan keringanan, semangat. Karena orang yang setelah bersin dia akan merasakan ringan badannya dan dia akan semangat. Ini kita pernah merasakan Pak ya, barangkali Pak ya. Beda dengan menguap. Kalau kita menguap itu makin lemes gitu Pak ya, karena ngantuk barangkali, makin malas kita. Maka ini alasannya kenapa Allah Subhanahu wa taala mencintai bersin. Makanya kemudian gitu Pak ya, karena bersin itu identik dengan semangat, ringan. Karena kita tahu Pak ya, bahkan kalau kita lihat dalam penjelasan medis sekarang, itu kan bersin itu mengeluarkan penyakit Pak ya. Jadi itu sehat untuk tubuh kita sebenarnya, bersin itu. Karena memang dia itu angin yang keluar, angin yang tertahan di badan kita, kemudian ingin dikeluarkan. Dimana ketika dia mengeluarkan itu, nah dia kan mengeluarkan penyakit. Karena bersin itu, kalau ini yang pernah saya baca Pak ya, di beberapa penjelasan di internet, situs-situs kedokteran, itu bersin itu dikatakan ya dia adalah respon dari virus yang masuk, bakteri yang masuk, kemudian dikeluarkan sama tubuh kita. Jadi tubuh kita itu punya sistem pertahanan itu gitu Pak ya. Ketika ada virus masuk atau bakteri kotoran lewat hidung, maka tubuh kita akan merespon dengan bersin itu, dikeluarkan angin itu. Maka ini nikmat berarti Pak ya, nikmat. Sehingga ketika keluar itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan juga dalam penjelasan medis, itu nggak boleh ditahan Pak ya, bersin itu. Karena angin yang keluar itu sangat cepat. Bahkan ini saya baca di Halodoc kalau tidak salah Pak ya. Nggak masalah Pak kita sebut situsnya. Itu bahkan sampai 160 km per jam Pak ya, anginnya itu. Angin yang keluar ketika bersin itu kecepatannya 160 kalau tidak salah, 160 km per jam. Angin yang keluar dari bersin kita. Sehingga kalau ditahan itu bisa jadi Pak ya. Bisa jadi itu kadang membuat seperti gendang telinga itu pecah. Jadi qadarullah, ada mungkin kasus Pak ya, barangkali ketika orang menahan bersin itu karena kencangnya ditahan, maka itu akan memberikan tekanan kepada anggota tubuh yang lain. Sehingga makanya hadis ini itu mengajarkan kepada kita, kalau kita bersin jangan ditahan. Karena Allah Subhanahu wa taala mencintai bersin itu. Karena itu nikmat Pak ya, nikmat yang luar biasa. Ketika tubuh kita itu diberikan respon untuk mengeluarkan kotoran dari tubuhnya dengan bersin tadi, maka jangan ditahan. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya karena ini nikmat Pak, apa kata Nabi tadi? Kalau bersin maka ucapkan alhamdulillah. Ada 3 Pak ya, kata Imam An-Nawawi ada 3. Boleh kita bilang alhamdulillah, boleh juga alhamdulillahirabbil alamin, boleh juga alhamdulillah ala kulli hal. 3 ini kata Imam An-Nawawi. Cuman yang paling ringkas ya alhamdulillah, cukup alhamdulillah. Jadi kalau orang itu bersin, maka ucapan alhamdulillah. Puji Allah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Atau alhamdulillahirabbil alamin enggak masalah. Atau alhamdulillah ala kulli hal juga enggak masalah. Ini kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Tapi yang paling ringkas alhamdulillah. Jadi cukup kita bilang alhamdulillah. Kita puji Allah Subhanahu wa taala karena nikmat ini. Dan Al-Imam Ibnu Qayyim, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah itu menjelaskan alasan kenapa kita memuji Allah Subhanahu wa taala setelah bersin. Itu ada 2 alasannya. Kata beliau, kenapa kita harus memuji Allah setelah bersin? Yang pertama adalah karena itu nikmat tadi. Nikmat. Dengan bersin keluar angin dari tubuh kita yang mengeluarkan penyakit tadi. Dan yang kedua, kenapa kita bilang alhamdulillah setelah bersin? Kata Imam Ibnu Qayyim, kita memuji Allah karena setelah bersin anggota tubuh kita masih utuh di tempatnya. Karena tadi Pak ya, kan bersin itu kan keras. Jadi alhamdulillah setelah bersin mata kita masih di sini,
gitu Pak ya. Yang lain masih ada gitu. Jadi alhamdulillah yang kedua adalah alasannya karena kita memuji Allah, badan kita masih utuh. Dengan hentakan yang begitu keras, badan kita masih sesuai dengan tempatnya. Jadi itu alasan alhamdulillah setelah bersin. Jadi ini adabnya Pak ya, Masya Allah Pak ya. Islam ini telah mengajarkan adabnya. Jadi bersin itu Allah cintai, tapi ada adabnya. Itu apa tadi? Ketika orang bersin, dia mengucapkan alhamdulillah. Jadi kita akan bahas adab bersin Pak ya, dari orang yang bersin dulu. Jadi orang yang bersin hendaknya dia bilang alhamdulillah. Dan yang kedua nih Pak, ini adab yang juga diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang bersin, dia berusaha untuk memelankan suaranya dan menutup mulutnya. Nah, ini sunnah Pak ya. Dan itu dilakukan oleh Nabi dalam hadis riwayat Abu Dawud. Di dalam hadis riwayat Abu Dawud itu Ibnu Abbas yang cerita. Jadi kata Ibnu Abbas, Nabi itu kalau bersin, gitu Pak ya, maka wada'a yadahu aw thawbahu ala jabhatihi. Jadi Nabi itu meletakkan tangan atau bajunya gini ditutup di atas di atas jidatnya. Jadi dari jidat gini ditutup. Karena kita tahu bahwa bersin itu selain dia nikmat, dia juga bisa menularkan ke orang lain. Sehingga makanya adabnya apa? Ditutup agar jangan menyebar. Maka kata Ibnu Abbas dalam hadis riwayat Abu Dawud ini, Nabi itu kalau idza atasa maka wada'a yadahu ala jabhati. Maka Nabi itu meletakkan tangannya di atas, dari atas jidatnya ini, tutup hidungnya. Kemudian wa ghadda min sautih, dan beliau mengecilkan suaranya. Ini kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ini adab orang yang bersin Pak ya. Jadi kalau kita bersin, jangan lupa suara sebisa mungkin Pak ya, itu dikecilkan, kemudian tutup bersin kita, dan setelahnya kita bilang alhamdulillah. Ini adab orang yang bersin. Nah setelahnya Nabi juga mengajarkan adab yang dengar Pak ya. Jadi kata Nabi, fahaqqa ala man sami'ahu an yushammitahu. Kalau orang dengar, orang bersin bilang alhamdulillah, maka hendaknya dia apa? Doakan. Doanya apa Pak? Untuk orang bersin Pak, yarhamukallah. Ini juga dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Ini untuk orang yang dengar. Nah para ulama Pak itu berbeda pendapat tentang hukum menjawab orang bersin. Ada 3 pendapat para ulama. Sebagian ulama mengatakan wajib hukumnya menjawab orang bersin. Pendapat yang kedua, sebagian ulama bilang fardu kifayah. Fardu kifayah. Ini dalam mazhab Hanabilah, mazhab Hambali, dan juga mazhab Hanafi, bahwa menjawab orang bersin itu fardu kifayah. Artinya kalau ada orang bersin nih, maka cukup 1 orang yang jawab. Gitu Pak ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu sunnah. Jadi menjawab orang bersin itu sunnah. Tapi yang lebih aman gitu Pak ya, adalah kalau kita dengar kita doakan. Gak usah kita pikirkan ini wajib atau sunnah, enggak. Kita kerjakan aman gitu Pak ya. Ya kalau ada orang bersin doakan. Yarhamukallah. Karena itu diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doakan yarhamukallah. Jadi kita doakan orang yang bersin, yarhamukallah. Tapi ini kalau dia bilang alhamdulillah Pak ya. Karena pernah kejadian dalam hadis Muslim diceritakan, pernah kejadian pada zaman Nabi Pak, ada 2 orang bersin. Yang satu bilang alhamdulillah, yang satu tidak bilang alhamdulillah. Maka Nabi cuman bilang yarhamukallah kepada orang yang bilang alhamdulillah. Maka orang yang ini heran Pak ya, atau dia bertanya-tanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, syammatta hadza wa lam tushammitni. Wahai Rasulullah, kenapa engkau doakan dia tapi engkau tidak doakan aku? Padahal kita sama-sama bersin nih. Maka kata Nabi, hadza hamidallah wa lam tahmadillah. Orang yang ini tadi bilang alhamdulillah, makanya aku doakan. Sementara engkau tidak mengucapkan alhamdulillah. Maka ini Pak ya. Jadi kalau orang bersin, kita dengar nih, kita dengar orang bersin, dia bilang alhamdulillah, kita jawab yarhamukallah. Tapi kalau enggak ya sudah, atau diingatkan gitu ya. Ini untuk kita yang dengar nih, yarhamukallah. Jadi kalau ada orang bersin, yarhamukallah. Nah kemudian juga masih dari orang yang jawab ya Pak.
dari yarhamukallah. Nah, menjawab orang bersin itu juga sunnahnya itu tidak lebih dari 3 kali. Nah, ini juga ada dalam hadis riwayat Abu Daud. Jadi kalau ada orang bersin, bilang alhamdulillah, kita bilang yarhamukallah. Dia bersin lagi, kita bilang alhamdulillah, kita bilang yarhamukallah. Dia bersin lagi, ketiga yarhamukallah. Yang keempat, maka doakan syafakallah. Dia sakit ya Pak ya. Ini dalam hadis riwayat Abu Daud. Jadi Nabi katakan yusyammatul muslim idza atasa 3 marrat. Jadi seorang muslim kalau bersin maka doakan 3 kali. Fa in zada, kalau bertambah daripada 3 bersinnya, fa innama huwa zukkam, maka itu barangkali sedang flu. Maka doakan apa? Kesembuhan. Ini Pak, ini diantara adabnya kalau kita jawab. Jadi kalau kita jawab orang bersin itu sampai 3 kali aja. Kalau lebih daripada itu orang itu bersin, maka dia sedang sakit. Kemudian ada yang lain Pak, bagaimana kalau yang bersin itu misalnya orang yang bukan muslim? Gimana Pak? Kadang kan ada orang yang bukan muslim bersin, dia alhamdulillah juga bilangnya kan, iya Pak? Ada Pak ya? Ada kan Pak? Nah, itu gimana Pak? Kita jawabnya Pak. Maka jawabnya yahdikumullah wa yuslih balakum. Itu ada juga Pak dalam hadisnya. Dalam hadis Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Jadi dulu dalam hadis itu Pak ya, dikatakan kanat al-yahud yata'atasun fi ahdi Rasulillah. Dulu orang Yahudi itu Pak, mereka itu suka pura-pura bersin pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yarjuna ay yaqula lahum yarhamukallah, karena orang Yahudi itu pengen didoakan rahmat oleh Nabi. Kan tadi yarhamukallah itu artinya apa Pak? Semoga Allah merahmatimu. Jadi orang Yahudi itu, nah ini orang Yahudi Pak ya, karakter orang Yahudi itu apa? Suka bersiasat, suka buat yang aneh-aneh. Jadi mereka tuh pura-pura bersin. Jadi kalau ada Nabi itu Pak, orang Yahudi pura-pura bersin, kemudian mereka bilang alhamdulillah. Tujuannya apa? Biar Nabi doakan mereka. Ini nanti jadi alasan, oh Nabi Muhammad aja mendoakan rahmat kepada kami orang Yahudi. Tapi Nabi lebih pintar Pak ya. Nabi tahu orang ini pura-pura nih. Maka kalau orang Yahudi ataupun orang yang lain yang bersin dan bilang alhamdulillah, maka Nabi jawab kepada orang itu yahdikumullah, semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. Wa yuslihu balakum, dan Allah Subhanahu wa taala akan perbaiki urusanmu. Nah ini Pak ya. Jadi kalau yang bersin bukan seorang muslim tapi dibilang alhamdulillah, maka boleh kita bilang yahdikumullah. Ini doa untuk hidayah. Barangkali dia masuk Islam, ya Pak, yahdikumullah, semoga Allah berikan hidayah kepadamu. Wa yuslihu balakum, dan semoga Allah memperbaiki keadaan. Nah, ini juga jawaban kalau kita didoakan Pak ya. Jadi kalau kita bersin alhamdulillah, ada yang doakan yarhamukallah, maka kita jawab yahdikumullah wa yuslihu balakum. Nah ini tentang bersin Pak. Jadi bersin ini nikmat. Allah suka bersin ini karena dia menunjukkan semangat, keringanan badan, maka jangan ditahan. Dan tadi ada adab-adabnya Pak ya. Bagaimana kalau bersin, jangan lupa bilang alhamdulillah. Yang dengar doakan, dan jawab lagi dengan yang lainnya. Dan yang terakhir tadi Pak ya, menguap ini dari syaitan. Maka Nabi juga mengajarkan kepada kita adab menguap itu ada 3 juga Pak. Hadis yang kita bahas tadi, Nabi katakan falyakdhi mastata'. Kalau kita menguap, pertama berusaha untuk tahan dulu. Jadi yang pertama Pak, tahan. Artinya jangan sampai mulut kita kebuka. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau memang tidak bisa Pak ya, jadi memang harus menguap, maka ada dalam hadis Muslim yang lain, falyadha' yadahu 'ala fi. Kata Nabi, tutup dengan tangan. Ini adab dalam menguap. Yang ketiga, ketika sudah kita tutup, jangan sampai mengeluarkan suara ha gitu Pak ya. Nah ini, karena itu akan membuat syaitan tertawa. Jadi ini tasawuf. Ini hadis yang terakhir yang kita bahas. Di antara hal yang Allah cintai adalah tentang bersin ini. Sehingga kita sebagai seorang muslim, kalau bersin maka jangan ditahan, dan jangan lupa adab-adabnya Pak ya, akhlak-akhlak yang mulia yang telah diajarkan oleh Nabi SAW dalam bersin ini. Wallahu a'lam bishawab. Demikian barangkali para jamaah sekalian, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Jika ada pertanyaan barangkali silakan ditanyakan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan boleh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, Itu apakah ada hadisnya yang harus membaca istighfar atau oh istighfar astagfirullah gitu Pak ya. ya ketika Ya, Masya Allah. Nah, untuk menguap itu tidak ada doa khusus Pak ya yang datang dari hadis Nabi SAW ataupun yang lainnya, itu tidak ada. Sehingga kata para ulama bukan istighfar. Kecuali kalau isti'adzah itu masih dibolehkan. Jadi kata Syekh bin Baz, ini pernah ditanyakan oleh kepada Syekh bin Baz, bagaimana kalau ada orang isti'adzah itu a'udzubillah minasyaitonir rajim setelah menguap. Maka kalau kata Syekh bin Baz nggak masalah kalau itu. Kenapa? Karena tadi berdasarkan hadis ini Nabi katakan at-tatha'ub minasyaiton, karena menguap ini dari syaitan. Dan kita diajarkan dalam Al-Quran dalam surat Fussilat Pak ya, wa imma yanzighannaka minasyaitani nasghun fasta'id billah. Jadi kalau ada syaitan yang mengganggu kalian, maka beristi'adzah. Sehingga yang dibolehkan adalah isti'adzah, bukan istighfar. Tapi khususnya itu nggak ada memang detailnya gitu Pak ya. Jadi kalaupun ada orang yang setelah menguap dia diam, ya maka nggak masalah juga. Karena memang tidak ada dalilnya. Tapi yang boleh adalah isti'adzah aja, bukan istighfar. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Tapi barangkali ada lain Pak, silakan Pak. Ada lagi mungkin Pak? Nah, silakan Pak. tadi disampaikan soal rukun sholat Ada yang tambah. sunnah. Nah ini saya pernah mendengar tapi karena bicara lagi Ustaz juga agak ragu gitu. Jadi pada saat orang terburu-buru untuk sholat, terburu-buru dalam artian mungkin ada hajat atau hal-hal yang harus, jadi sholatnya dipercepat. Nah jadi tidak sah ya Ustaz kalau hanya dia mengerjakan rukun dan hanya membaca Al-Fatihah saja. Misalnya dia hanya rukun tapi tidak membaca, tidak mempercepat, tidak membaca Subhanarabbiyal azim. Pada saat kita juga dia langsung hanya gerakan saja. Benar. Itu dulu saya pernah dengar itu bisa sah kalau ada urgensi, tapi ternyata kalau waktu sah harus ada yang wajibnya yang dibaca. Jadi begini Pak ya, jadi ada perbedaan antara meringkas dengan tidak tumanina. Nah, itu bedanya. Jadi meringkas sholat, apakah itu artinya meringankan sholat, tidak memperpanjang sholat? Apakah itu boleh? Itu boleh jawabannya. Jadi bahkan Nabi itu kadang meringkas sholat, terutama ketika sholat berjamaah. Ketika sholat maghrib misalnya, Nabi itu dalam hadis riwayat Nasai Pak, itu bacanya qisarul mufassal, surat-surat yang pendek, gitu Pak ya. Nah, jadi ada perbedaan tumakninah dengan meringkas sholat. Nah, tumakninah ini Pak itu rukun. Dia tidak boleh tidak ada. Jadi nggak boleh nggak ada, harus ada tumakninah itu. Nah, apa batasan tumakninah? Nah, batasan tumakninah adalah dia bisa mengerjakan hal yang wajib, minimal itu. Jadi ketika dia ruku, dia hanya subhana rabbiyal azim, cukup. Ini sudah tumakninah dia. Jadi ketika ruku, Allahu akbar, subhana rabbiyal azim, sampai Allah menhamdah, itu sudah tumakninah. Itu tumakninah itu batasannya adalah ketika seorang bisa membaca zikir wajib dengan tenang, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Itu batasan tumakninah Pak ya. Sehingga kalau seperti itu, maka ini boleh. Tapi kalau yang dimaksud meringkas sholat tadi adalah tidak baca itu, gitu ya, maka ini dia batal sholatnya karena dia tidak tumanina. Karena pernah terjadi pada zaman Nabi Pak, itu ada orang yang sholat di zaman Nabi, itu Nabi ada, dia sholat cepat, nggak tumanina, rukunya, gitu ya, sujudnya cepat banget. Ketika orang ini datang salam kepada Nabi SAW, dan ini hadisnya Bukhari Muslim Pak ya. Maka Nabi katakan, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kamu ulangi lagi sholatnya, karena sholat kamu nggak sah. Itu kata Nabi SAW. Sampai 3 kali orang itu ngulangin, masih gitu, nggak tumakninah. Maka Nabi katakan, ulangi lagi sholatmu. Sampai Nabi ajarkan, ya Pak ya. Dia bilang, wahai Rasulullah, saya sudah ulang 3 kali dan kamu selalu bilang nggak sah. Maka gimana caranya yang sah? Maka Nabi ajarkan, gitu Pak ya. Kalau kamu sholat, maka asbighil wudu, sempurnakan wudu, istaqbil kiblah, menghadap kiblat, wa kabbir,
bertakbir, kemudian baca yang ringan dalam Al-Quran yaitu Al-Fatihah Pak ya. Kemudian ruku'lah hatta tatma'inna raki'an, ruku' sampai tuma'ninah kata Nabi. Harus tuma'ninah. Nah, ini Pak, jadi kalau tuma'ninah dalam artian zikir-zikir wajib itu harus, kalau enggak maka enggak sah. Beda kalau istiftah. Tadi kan istiftah itu sunnah dalam sholat. Kalau sunnah dalam sholat Pak itu ditinggalin boleh, sah. Jadi itu Pak, jadi intinya adalah kita harus tahu nih mana yang rukun, mana yang wajib. Jadi kalau istiftah ini sunnah, sehingga kalau orang misalnya sholat nggak pakai istiftah, dia langsung Al-Fatihah, maka ini sah karena istiftah itu sunnah. Kalau Al-Fatihahnya dilewat ini nggak sah. Kenapa? Karena Al-Fatihah itu rukun. Surat setelah Al-Fatihah itu sunnah. Jadi kalau ada orang sholat gitu baik cuman baca Al-Fatihah, nggak pakai surat yang setelahnya, itu sah. Kenapa? Karena baca surat setelah Al-Fatihah itu sunnah. Jadi kuncinya adalah kita harus tahu nih mana yang rukun, mana yang wajib, mana yang sunnah. Kalau maksudnya meringkas sholat, artinya kita tidak mengerjakan yang sunnah saja, itu sah. Tapi kalau artinya meringkas, yang diringkas termasuk juga yang wajib nggak dibaca, ini nggak sah. Gitu ya. Jadi yang sunnahnya aja yang diringkas, seperti itu maksudnya. Mungkin barangkali. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ada lagi mungkin Pak? Sudah Pak ya barangkali. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.